Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Mutia Ulfa, SEMM, selaku dosen pengajar. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok Satwa BT 4 Cipagi akan mempresentasikan hasil dari laporan praktikum pemasaran dan penjualan. Adapun anggota kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Ainun Azizah, yang kedua ada Wulan Elviana, yang ketiga ada Kaila Salsabila, yang keempat ada Elia Isnaini, yang kelima ada Muhammad Fayaz Faizullah, dan terakhir ada Vincentius Tino. Baik, materi pertama akan dibawakan oleh Wulan Elviana. Kepada Wulan, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang. Makanan merupakan kebutuhan pokok makhluk hidup. Berbagai jenis makanan menjadi tempat wisata manusia saat ini. Umumnya kita kenal dengan istilah wisata kuliner. Dari kebiasaan masyarakat yang sering jajan dan menggembari beberapa kuliner, pelaku usaha yang kami bimbing membuat UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah dengan nama Konaah Cireng Tahu Gejrot. Nah, selanjutnya ada pembahasan Outlook 4C. Yang pertama ada change. Dengan macro situation teknologi, variabelnya perubahan teknologi yang semakin maju. Dengan skala certainty yaitu 8 dan skala importer 8. Selanjutnya ada macro situation politikal. Dengan variabel perubahan politik dapat berdampak pada kondisi ekonomi. Dengan skala certainty 3 dan skala importer 3. Selanjutnya ada macro situation sosiokultural. Dengan variabel lingkungan yang terdiri dari kalangan usia dewasa yang memperhatikan kesehatan baik dari segi bahan baku maupun kualitas produk dengan skala certainty 9 dan skala importer 9. Selanjutnya ada macro situation ekonomi dengan variabel pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tingkat pengangguran yang rendah dengan skala certainty 9 dan skala importan 9. Dan yang terakhir ada macro situation market dengan variabel persaingan pasar yang semakin luas dengan skala certainty 8 dan skala importan 8. Selanjutnya ada customer, yaitu cireng dan tahu gejrot merupakan makanan yang digemari oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Selanjutnya ada kompetitor, yaitu banyak usaha cireng dan tahu gejrot dengan inovasi yang menarik. Hal ini membuat tingkat persaingan semakin tinggi, sehingga untuk bertahan maka penjual harus menambah variasi dan membuat keunikan produknya. Nah, yang terakhir ada company, yaitu kekuatan dalam usaha cireng dan tahu gejrot adalah pada bahan pembuatan yang tidak terlalu sulit didapat karena menggunakan bahan yang praktis. Selain itu, rasanya yang sudah diminati membuat kedua makanan ini menjadi pilihan favorit berbagai kalangan. Nah, kelemahannya dalam usaha cireng dan tahu gejrot ini berupa jika cireng tidak langsung dinikmati, ketika baru dimasak dapat membuat cireng tersebut cenderung lebih keras, dan untuk tahu gejrot sendiri jika tidak langsung dikonsumsi dapat membuat tahu dingin sehingga terasa kurang enak. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Wulan Elviana. Materi berikutnya akan dibawakan oleh Kaila Salsabila. Kepada Kaila, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis matriks TOWS. Yang pertama itu ada threats atau ancaman. Yang pertama ada kenaikan harga bahan baku. Dan yang kedua, persaingan dari produk makanan instan dan cemilan sejenis. Selanjutnya, O adalah opportunities atau peluang. Yang pertama, mengembangkan produk inovatif dengan variasi rasa baru dan kemasan yang menarik. Selanjutnya, menggunakan platform online untuk memperluas jangkauan. W, yaitu weakness. Yang pertama, masa simpan makanan yang terbatas, yaitu cireng dan tahu gejrot lebih enak dikonsumsi saat masih hangat. Yang kedua, belum memiliki desain pada kemasan. Dan yang terakhir yaitu S atau strength, kekuatan. Yang pertama, bahan baku yang mudah didapat. Yang kedua, biaya produksi yang tidak terlalu tinggi. Yang ketiga, makanan yang digemari dari segala usia. Selanjutnya adalah menganalisa key issues dan implikasi. Menganalisa key issues ini merupakan hal penting untuk mengidentifikasi masalah dan juga membuat keputusan. Adapun key issues dalam UMKM ini yang pertama, kurangnya variasi dalam usaha cireng dan tahu gejrot. Cireng hanya memiliki satu varian saja yaitu original. Yang kedua, promosi yang dilakukan terbatas karena hanya menggunakan media Instagram. Setelah menganalisa key issues, kami mengambil kesimpulan implikasi terhadap UMKM tersebut. Yang pertama, pelanggan akan cenderung bosan karena terbatasnya pilihan varian dalam cireng. Dan yang kedua yaitu usaha menjadi tidak terlalu dikenali karena kurangnya promosi. Strategi yang tepat untuk UMKM Konaah Cireng Tahu Gejrot yang pertama, menciptakan beberapa varian rasa cireng untuk meningkatkan minat. Yang kedua, melakukan promosi dengan berbagai media sosial dan juga promosi secara offline, contohnya pembagian brosur. Dan yang terakhir yaitu dengan cara mengikuti bazar kuliner untuk memperluas jangkauan pasar. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Kaila. Materi berikutnya akan dibawakan oleh Elia Isnaini. Kepada Elia, disilahkan. Selanjutnya, pembahasan arsitektur STV. Segmentasi demografis ini ditunjukkan untuk seluruh kalangan usia mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Produk ini memiliki harga yang terjangkau sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Sedangkan segmentasi ekonomi ialah orang-orang dengan kelas ekonomi menengah dan menengah ke bawah menjadi target utama untuk kedua produk ini. Harganya yang terjangkau membuat menjadi pilihan yang terbaik. Selanjutnya ada targeting, yang dimana ada segmen rasa, segmen size-nya,
bernilai 9, segmen growth-nya itu 8, competitive advantage-nya itu 9, competitive situation-nya itu 6, dan nilai totalnya itu 62. Kemudian ada segmen gaya hidup yang segmen size-nya dengan nilai 5, segmen growth-nya itu 5, competitive advantage-nya 5, competitive situation-nya 5, dengan total nilai 20. Kemudian ada segmen geografis, segmen size-nya itu dengan nilai 8, segmen growth-nya itu dengan nilai 9, competitive advantage-nya itu 7, dan terakhir competitive situation-nya dengan nilai 5. Nilai totalnya itu menjadi 29. Yang terakhir, segmen perilaku konsumen, segmen size-nya itu 8, segmen growth-nya itu 9, competitive advantage-nya itu 8, dan competitive situation-nya itu 8. Nilai totalnya menjadi 33. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elia Isnaini. Materi berikutnya akan dibawakan oleh Fayas. Kepada Fayas, disilahkan. Pada bagian positioning terdapat 3 poin. Yang pertama, autentik dan tradisional. Mempromosikan cireng dan tahu gejrot sebagai makanan tradisional Indonesia yang autentik dan khas. Yang kedua, keterjangkauan. Mengedepankan rasa yang terjangkau sebagai posisi utama. Dan yang poin terakhir, variasi. Menonjolkan beragam variasi rasa dan pilihan tambahan untuk cireng dan tahu gejrot. Lalu selanjutnya, pembahasan taktik. Yang pertama ada differentiation. Pada cireng, makanan satu ini sangat garing di luar dan lembut di bagian dalamnya, sehingga memudahkan kita untuk menikmatinya. Minyak yang terkandung juga lebih sedikit jika dibandingkan dengan cireng pada umumnya. Untuk tahu gejrot, makanan satu ini memiliki tekstur tahu yang lembut dan sangat terasa nikmat jika baru saja siap disajikan. Serta kuahnya yang memiliki cita rasa manis, asam, dan pedas dengan aroma bawang yang khas. Selanjutnya, marketing mix. Yang pertama ada produk. Produk cireng dan tahu gejrot menawarkan variasi cita rasa yang mulai dari manis, pedas, dan asam, serta gurih, dengan menggunakan bahan-bahan yang tentu saja berkualitas, serta kemasan yang sesuai walaupun dengan desain yang belum ada. Selanjutnya, price. Untuk harga cireng dan tahu gejrot cukup terjangkau. Jumlah ini memiliki harga 15.000. Metode pembayarannya juga dilakukan menggunakan cash ataupun cashless. Yang ketiga ada place atau tempat. Lokasi penjualan cireng dan tahu gejrot ini cukup strategis, karena berada di pusat pembelanjaan. Untuk outlet tetap berada di mall, food court, lantai dasar, dan juga sering mengikuti bazar-bazar pria. Yang keempat, promotion. Media promotion yang digunakan adalah menggunakan platform Instagram. Melalui media ini mempromosikan berbagai bazar kuliner yang mereka ikuti juga menerima pre-order. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Fayas. Materi berikutnya akan dibawakan oleh Vincentius Tino. Kepada Tino, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu ada selling. Ada 3 poin. Yang pertama yaitu penjualan dilakukan secara offline dan online. Untuk offline, outlet tetap berada di One Batam Mall. Pemasaran aktif juga dilakukan melalui media sosial, memberikan pelayanan pelanggan yang ramah dan responsif, termaksud memberikan informasi yang jelas tentang produk. Selanjutnya, value brand. Warna cireng dan tahu gejrot. Slogannya yaitu kenikmatan tradisional dalam setiap gigitan. Yang kedua, branding. Menghadirkan cita rasa otentik dari kuliner khas Indonesia dengan sentuhan modern. Selanjutnya itu ada poin service. Service quality dimensions. Yang pertama, service reliability, memberikan informasi yang jelas tentang produk. Yang kedua, assurance, menjawab pertanyaan konsumen dengan cepat. Yang ketiga, timeless, menggunakan peralatan memasak yang higienis serta penampilan staf yang rapi. Dan yang keempat, empati, dapat mengikuti permintaan dari konsumen. Yang terakhir itu responsif, segera melakukan proses pembuatan setelah pembeli memesan sehingga tidak memberikan pembeli menunggu terlalu lama. Selanjutnya yaitu proses. Yang pertama, kualitas bahan baku. Pada usaha cireng dan tahu gejrot ini hanya menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, sehingga memberikan rasa yang lebih baik serta menghasilkan kualitas produk yang lebih baik. Kemudian poin yang kedua, inovasi dan rasa. UMKM ini terus melakukan riset dan pengembangan untuk menciptakan berbagai varian rasa yang baru untuk disajikan pada konsumen. Kemudian yang ketiga, proses higienis. Usaha Kona Cireng dan Tahu Gejrot ini sudah mengikuti standar kebersihan yang ketat dalam proses produksinya, mulai dari persiapan bahan baku hingga proses penyajian. Kemudian yang keempat, pelayanan. Dengan memberikan pelayanan yang ramah kepada pelanggan, tentunya dapat menjaga hubungan yang baik dan memastikan kepuasan para pelanggan. Kemudian yang terakhir itu yaitu komitmen. UMKM Cireng dan Tahu Gejrot ini sangat berkomitmen dalam penggunaan bahan-bahan yang berkualitas dalam proses memproduksi cireng dan tahu gejrot. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Vincentius Tino. Kesimpulan dari laporan kami yaitu Konaan Cireng Tahu Gejrot merupakan UMKM yang telah berjalan sejak tahun 2022. Usaha ini menyediakan menu cireng dan tahu gejrot yang menjadi favorit di semua kalangan karena memiliki cita rasa yang lezat. Harga dari kedua cemilan ini juga masih terjangkau dengan kisaran 15.000 per porsi. Penjualan dilakukan melalui 2 metode, yaitu secara offline dan online. Untuk offline, outlet tetap berada di One Mall Batam, dan pemasaran aktif juga dilakukan melalui media sosial, yaitu Instagram jajanngehits.batam. Adapun usulan untuk UMKM Konaan Cireng Tahu Gejrot yaitu diharapkan dapat menghadirkan contoh atau sampel rasa gratis kepada pelanggan yang melewati gerai sehingga memungkinkan mereka untuk mencicipi kelezatan cireng dan tahu gejrot sebelum membuat keputusan pembelian. Yang kedua, membuat desain packaging yang lebih menarik dengan menampilkan identitas seperti logo usaha dan media sosial sehingga membuat pelanggan lebih tertarik dan mengetahui nilai dari produk tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 1 ABT 4C pagi. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Kami harap presentasi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.